Ya, Bu Nila akan menjelaskan tentang proyeksi ortogonal vektor yang terdiri dari panjang proyeksi vektor dan vektor proyeksi. Perhatikan ya. Ya, bagian yang terakhir yang akan Ibu bahas yaitu bagian yang D, proyeksi ortogonal vektor. Nah, proyeksi itu artinya apa sih, Bu? Ya, proyeksi itu artinya bayangan. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Jadi, misalnya dari titik 0 ke titik A kita sebut sebagai vektor A, kemudian dari titik 0 ke titik B kita sebut sebagai vektor B. Nah, kita bisa memproyeksikan ya vektor A ini ke vektor B dengan cara apa? Kita tarik dari ujung sini tegak lurus ke vektor B. Nah, ketika kita tarik tegak lurus nanti akan dapat titik potong C. Nah, dari 0 ke C ini disebut vektor C. Nah, vektor C ini atau OC merupakan proyeksi atau bayangan dari vektor A pada vektor B. Cukup jelas ya. Dari hal ini kita bisa menyimpulkan dua hal. Yang pertama, ya, panjang proyeksi vektor, panjang bayangan vektor A terhadap vektor B, rumusnya adalah panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B panjang vektor B. Ingat ya, ini karena A terhadap B, maka B-nya yang di bawah. Ya, kalau B terhadap A, berarti A-nya yang di bawah. Perhatikan kalimatnya yang baik-baik ya. Nah, karena dia menanyakan panjang, maka di sini rumusnya panjang. Berarti jawabannya pasti berupa angka, berupa skalar karena dia menanyakan panjang atau ukuran. Nah, yang kedua, vektor proyeksinya. Dia menanyakan vektor proyeksi vektor A terhadap vektor B. Maka nanti rumusnya adalah vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Nah, ingat ya, perhatikan baik-baik perbedaannya. Kalau yang pertama tadi menyatakan panjang, maka jawabannya pasti berupa angka. Nah, ketika yang kedua dia menanyakan vektornya, berarti nanti jawabannya berupa vektor, ya. Maka rumusnya seperti ini. Cukup jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, perhatikan baik-baik ya. Diketahui vektor A 1, 2, 3 dan vektor B 2, min 4, 0. Maka hitunglah panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B. Nah, ingat dia menanyakan panjang proyeksi, panjang bayangan. Maka kita menggunakan rumus yang panjang proyeksi ya. Nah, karena dia minta A terhadap B, maka nanti B-nya ada di bawah. Menjadi ya, untuk soal yang nomor A ya, berarti panjang vektor C-nya sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, ini kita kerjakan ya. Maka sama dengan 1 dikali 2, 2 ditambah 2 dikali min 4 menjadi min 8 ditambah 3 dikali 0 menjadi 0 dibagi panjang vektor B. Maka panjang vektor B adalah akar dari 2 dikuadratkan ditambah min 4 dikuadratkan ditambah 0 kuadrat gitu ya. Nah, yang atas 2 tambah min 8 menjadi min 6 dibagi akar dari 2 kuadrat 4 berarti 4 ditambah 16. 4 tambah 16 akar 20 ya. Maka akar 20. Nah, apakah akar 20 bisa disederhanakan? Bisa menjadi min 6 per 2 akar 5 gitu ya. Maka ini menjadi ketika kita bagi min 3 dibagi akar 5 gitu ya. Nah, penyebut tidak boleh akar, maka harus dirasionalkan menjadi akar
5 per akar 5 ya. Jadi hasilnya nanti adalah min 3 per 5 akar 5. Cukup mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang B. Yang B ya. Nah, lihat kalimatnya, panjang proyeksi B terhadap A. Ya, berarti A-nya yang di bawah. Maka panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A. Nah, cukup jelas perbedaannya ya. Jadi kalau terhadap A, A-nya di bawah. Kalau terhadap B, B-nya di bawah. Nah, sekarang kita hitung. Nah, kebetulan soal yang sama, jadi hasil yang atas pasti sama ya. Berarti ini pasti hasilnya min 6 dibagi panjang vektor A. Nah, kita hitung panjang vektor A. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu ya. Min 6 dibagi, nah akar dari 1 ditambah 4 ditambah 9. Jadi akar berapa? 1 tambah 4, 5, 5 tambah 9, 14. Paham ya? 14 berarti akar 14. Nah, apakah akar 14 bisa disederhanakan? Ya, kalau tidak biarkan saja, makanya tinggal dikali akar 14 per akar 14 gitu ya. Maka hasilnya adalah min 6 per 14 akar 14. Nah, kita sederhanakan. Berarti dibagi 2 bagi 2 min 3 per 7 akar 14. Mudah ya? Ya, kita bahas contoh soal yang terakhir ya. Nah, diketahui ada vektor A, ada vektor B. Nah, hitunglah vektor proyeksi A terhadap B. Nah, dia menanyakan vektor. Jadi kita harus menggunakan rumus yang vektor proyeksi ya, bukan menanyakan panjang ya. Maka kita gunakan rumus yang seperti ini. Nah, ingat nih A terhadap B. Jadi B-nya yang ada di bawah ya. Maka jawabannya vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Nah, sekarang kita hitung ya. Panjang vektor A dikali B berarti 3 dikali 2 jadi 6 ditambah 4 dikali 1 4 ditambah 1 dikali 2 jadi 2 ya, dibagi panjang vektor B kuadrat. Nah, ketika panjang vektornya dikuadratkan ya, kita hitung ya. Berarti B-nya ya 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Nah, ini hasilnya dikuadratkan. Nah, dikali dengan vektor B. Nah, vektor B-nya kita tulis 2 1 2. Nah, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita hitung. Berarti 6 tambah 4 tambah 2 jadi 12 dibagi akar dari 4 tambah 1, 5 tambah 4, berapa? 9 kan? Akar 9 itu 3 kuadrat berarti 9. Ya, dikali dengan vektornya 2, 1, 2. Nah, 12 dibagi 9, kalau disederhanakan berapa? Nah, ketika dihitung hasilnya adalah 4 per 3 dikali 2, 1, 2. Nah, jadi kita tuliskan jawabannya 4 per 3 kali 2. Jadi, berapa? 8 per 3. 4 per 3 dikali 1, 4 per 3. 4 per 3 dikali 2 menjadi juga 8 per 3. Ya, ini jawabannya. Ya, untuk soal yang B, coba kalian kerjakan sendiri ya, caranya sama. Nah, tapi ingat, jika vektor proyeksi B terhadap A, jadi yang ada di bawah adalah A-nya, terus nanti dikalinya di sini juga A, ya. Jadi sini A, yang di sini juga A. Paham ya sampai sini? Semoga kalian mengerti vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.